Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adi Dwi Pangestu, NPM 205100012, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Teknik Sipil. Ingin menyampaikan peran ilmu sosial budaya dalam menunjang karir seorang sarjana teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas di dalamnya, pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer mempunyai peranannya masing-masing. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Prospek kerja lulusan jurusan teknik sipil: yang pertama, menjadi konsultan atau kontraktor. Lulusan jurusan teknik sipil bisa bekerja di bidang pembangunan sebuah konstruksi. Contoh, posisinya sebagai structural engineer, site engineer, drafter, dan estimator. 2. Program atau proyek pembangunan. Mahasiswa teknik sipil kelak bisa bekerja dalam sebuah rencana pembangunan, misalnya jalan raya, jalan tol, jembatan, rumah sakit, bendungan, dan lain-lain. Negeri kita ini merupakan salah satu negara yang masih mengencarkan pembangunan. Jadi, menjadi mahasiswa teknik sipil dan kelak turut berkarir di bidang pembangunan fasilitas merupakan salah satu peluang yang baik. 3. Pegawai negeri sipil. Instansi-instansi pemerintah juga membutuhkan lulusan teknik sipil. Contohnya badan dan dinas seperti Badan Perencanaan Daerah, PMU Bina Marga, Rumah Sakit, Departemen ESDM, Dinas Tata Kota dan Pertamanan. Yang keempat, badan usaha milik negara, sering disebut BUMN. Beberapa BUMN juga menyediakan lowongan untuk sarjana teknik, contohnya di Cipta Karya Perencanaan, Masjid Karya Bangunan Gedung, Utama Karya Jalan dan Jembatan, dan BUMN lainnya. Yang kelima, insinyur konstruksi. Seorang insinyur konstruksi bertanggung jawab akan desain, manajemen, dan supervisi dari berbagai proyek konstruksi, baik itu adalah proyek bangunan, jalan, jembatan, perairan, sistem pembuangan, dan lain-lain. Yang keenam, insinyur struktur. Pada umumnya, seorang insinyur struktur bertindak sebagai konsultan bagi para arsitek dan kontraktor. Setelah seorang arsitek selesai merancang bangunan, insinyur struktur akan membuat sejumlah hitungan dan estimasi seperti bahan bangunan apa yang akan digunakan, mengestimasi daya tahan bahan bangunan, misalnya dalam cuaca ekstrim seperti salju musim panas. Kemudian berdiskusi dengan anggota tim lainnya, misalnya insinyur bahan bangunan dan ahli lingkungan. Insinyur struktur juga menangani perobohan bangunan atau pemeliharaan bangunan. Yang ketujuh, bidang umum. Lulusan teknik sipil masih punya berbagai alternatif. Contohnya, mereka bisa bekerja di BUMN yang tidak berhubungan dengan industri di bidang konstruksi untuk pembangunan, misalnya Telkom dan PLN. Pekerjaannya yang dilakukan lulusan teknik sipil pada perusahaan ini contohnya pada prasarana tower telekomunikasi serta bendungan untuk pembangkit listrik. Perusahaan-perusahaan swasta juga dapat menjadi tempat bekerja lulusan teknik sipil, termasuk perusahaan minyak dan pertambangan. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan peranan tentang sarjana teknik sipil. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.